ya, bank tersebut memperoleh keuntungan. Dan saya sudah share PPT-nya, sudah dilihat, sudah dibaca. Sudah dilihat, Halo? Pak. Ya. Oke, kita share ya materinya supaya kita bisa lihat sama-sama. Sebelumnya mungkin ada yang mau mereview. Kemarin kita sudah bicara apa saja. Silakan. Singkat aja. Atau yang paling diingat mungkin kemarin. Atau lupa semuanya. Halo? Ya, silakan. Siapa yang mau dapat nilai aktivitas? Halo? Ya, Pak. Ya, siapa yang mau ngomong? Ah, ya udah saya, Pak. Ya, silakan. Sebutkan nama, nomor absen. Saya Nadia, Pak, nomor urut 18. Jadi Ya. kemarin kita membahas tentang sumber dana dari bank yang ada di Indonesia, Pak. Ada yang dari masyarakat, dari lembaga lainnya, dan juga dari laba bank itu sendiri. Dan juga kita belajar tentang deposit, Pak, jenis-jenis deposit. Ada deposit berjangka, dan yang lainnya. Kemudian kita juga membandingkan bunga dari masing-masing program yang ditawarkan oleh bank. Ada tabungan, deposit, dan giro. Untuk giro, bunga yang dibayarkan oleh bank itu cenderung murah, sedangkan tabungan itu lebih mahal dari giro dan juga deposit yang paling mahal. Kemudian kita juga membahas tentang itu Pak, perhitungan bunga dari tabungan atau deposit yang menggunakan saldo terendah dan juga tahunan, Pak. Itu yang saya ingat, Pak. Ya, itu tabungan yang tadi disampaikan oleh Nadia. Dan sekarang kita akan masuk ke, terima kasih ya Nadia ya. Kita akan masuk ke poin berikutnya, yakni tentang manajemen kredit. Sudah terlihat? Sudah, Sudah Pak. ya? Udah, Pak. Sudah. Ya. Nah, ini capaian pembelajaran, yakni mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan manajemen kredit atau lending dengan materi pembelajaran, kebijakan, penggunaan dan pertimbangan penyaluran dana, lalu pengertian dan jenis kredit, prinsip pemberian kredit, prosedur pemberian kredit, dan terakhir adalah kolektibilitas kredit. Seperti itu. Referensinya ada di e-book yang sudah saya bagikan, ya. Silakan nanti dilihat di sana. Nah, kemarin kita sudah berbicara tentang aliran uang masuk yang merupakan yang menghimpun ya, yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan. Ini tidak usah dijelaskan lagi. Kalaupun tidak selesai kemarin slide-nya, silakan dibaca sendiri karena ya kita tidak bisa menjabarkan seluruh slide dalam waktu sekitar 1 jam 50 menit. Tapi kalau nggak salah kemarin selesai ya? Selesai ya? Iya, Pak. Nah, yang akan kita bicarakan adalah aliran uang keluar ini, yakni membelikan berbagai aset yang dianggap menguntungkan bank, lalu menyalurkan kembali dana ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit. Nah, ini akan kita bicarakan. Nah, menurut Undang-Undang Perbankan tahun 1998 nomor 10 disebutkan
Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Seperti itu. Sedang pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Ya, jadi kredit itu bagaimana bank itu melakukan peminjaman, meminjamkan ya, meminjamkan uang atau tagihan, bisa juga antar bank, bisa juga dengan pihak lain. Pihak lain ini ya bisa juga orang per orang yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedang pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Ya, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya ya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Kalau kita perhatikan dari definisinya ini kan hampir sama ya istilah pembiayaan atau peminjaman. Kemudian unsur-unsur di dalam kredit, di dalam bagaimana kita ketika ingin meminjamkan uang, maka apa yang harus kita perhatikan? Pertama adalah kepercayaan. Suatu keyakinan bahwa kredit yang diberikan akan diterima kembali di masa mendatang. Jadi kita harus percaya nih sama kreditornya, sama orang yang akan kita pinjamkan. Kemudian kesepakatan, ada kesepakatan. Bahkan kesepakatannya itu tertulis. Ya. Jadi kesepakatan antara pemberi kredit dan penerima kredit yang dituangkan dalam suatu perjanjian akan hak dan kewajibannya masing-masing. Jadi kalau kita pinjam uang ke bank tuh biasanya ada perjanjian tertulis atau kesepakatan tertulis. Lalu ada jangka waktu mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati berupa jangka pendek, menengah, atau jangka panjang. Jangka pendek itu misalnya pinjaman konsumtif. Kalau kita pinjam di bank atau bisa juga dengan memakai kartu kredit misalnya, contohnya ya. Kita misalnya membeli barang gitu, lalu kita pakai kartu kredit, 6 bulan harus dilunasi, maka itu jangka pendek. Kalau jangka menengah ini misalnya kredit motor atau mobil, jangka waktunya bisa 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun misalnya. Nah, kalau jangka panjang ini contohnya adalah KPR. KPR itu kredit pemilikan rumah. Ya, jadi ketika kita ingin membeli rumah, ya mungkin nanti teman-teman ketika ingin memiliki rumah dan dananya belum ada karena harga rumah itu mahal, maka biasanya pegawai negeri itu akan pinjam melalui KPR. KPR dari bank-bank tertentu, misalnya Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BNI, Bank BRI, Bank BTN. Kita pinjam dari mereka. Misalnya harga rumahnya katakanlah 500 juta. Kita belum punya duit tuh, maka kita pinjam ke bank, DP-nya dulu ya, kita punya uang misalnya DP-nya itu 20% atau 30%. Kalau 20% berarti 100 juta. Kalau harga rumah itu 500 juta. Nah, kita pinjam ke bank itu sisanya. Jadi kita punya uang 100 juta, harga rumah 500 juta, jadi kita pinjam ke bank itu 400 juta. Seperti itu. Jadi biasanya pegawai negeri
sebetulnya bukan hanya pegawai negeri ya, banyak karyawan gitu, ketika dia ingin memiliki rumah itu biasanya eh, dengan cara meminjam kredit KPR seperti itu. Jarang ada anak muda gitu atau orang ya punya rumah itu, kecuali dia pengusaha, kecuali dia memang artis gitu atau YouTuber seperti Atta Halilintar atau Raffi gitu ya. Itu mungkin duitnya banyak, dia bisa beli rumah cash. Tapi kebanyakan orang itu membeli rumahnya dengan cara kredit seperti itu. Dan kreditnya tuh kredit jangka panjang. Bisa di atas 10 tahun, bisa di atas 15 tahun, bahkan 20 tahun. Seperti itu. Mungkin nanti teman-teman juga akan mengalami itu. Ya, nanti kalau sudah menikah, punya keluarga ya, terus eh, membeli rumah, terus ada keinginan membeli rumah. Biasanya begitu. Tapi orang Indonesia nih aneh. Rumahnya masih ngontrak, tapi mereka sudah membeli mobil. Seperti itu. Jadi di Indonesia tuh budaya pamer, budaya menunjukkan status sosial walaupun dipaksakan gitu, itu lebih apa ya, lebih diutamakan, diprioritaskan daripada mempunyai rumah. Padahal kan mestinya ini juga eh, advice ya atau nasihat buat kalian ini. Nanti kalau punya duit ya, yang utama di apa ya, yang pengeluaran utama yang perlu dipikirkan itu adalah rumah. Karena rumah itu dia jangka panjang dan rumah itu harganya pasti naik. Seperti itu. Tapi rumah nggak bisa dibawa-bawa, jadi nggak bisa jadi gengsi. Seperti itu. Sebaliknya motor atau mobil itu bisa dibawa-bawa, bisa dipamerin, bisa ditunjukkan, diperlihatkan kepada teman-teman misalnya. Seperti itu. Atau kepada eh, apa ya, kepada masyarakat luas, oh mobilnya bagus atau mobilnya tuh atau punya mobil lah, oh dia udah punya mobil gitu, apalagi mobilnya tuh mobil bagus, mobil yang harganya tuh mahal, nah itu naik tuh gengsinya, padahal rumahnya mungkin masih ngontrak, padahal rumahnya sendiri belum dia miliki, dia belum punya rumah sendiri gitu. Itu sering kejadian. Padahal kalau kita membeli rumah, kalau kita membeli motor atau mobil itu nggak bisa jadi investasi, nggak bisa jadi tabungan karena harga motor atau mobil itu pasti turun dari tahun ke tahun tuh pasti turun. Jadi motor dan mobil itu tidak bisa jadi investasi kecuali mobil-mobil koleksi ya, mobil-mobil koleksi seperti itu. Misalnya Jimny tahun 1980-an misalnya, atau Mercy tahun 1940-an. Tapi itu juga bukan kebutuhan primer ya. Kan kebutuhan ada 3 ya teman-teman, kebutuhan primer, sekunder, dan tertier. Biasanya orang-orang yang suka koleksi-koleksi begitu tuh kebutuhan tertier. Nah, teman-teman nanti ketika bekerja dan dapat gaji pertama, ya sudah punya gaji gitu. Nah itu yang perlu dipikirkan itu adalah bagaimana memenuhi kebutuhan primer dulu. Nah, kebutuhan primer apa? Ya itu tadi. Ya tentu yang pertama makan minum ya, makan minum seperti itu, atau kebutuhan sehari-hari sehingga kita mandiri, tidak lagi tergantung kepada orang tua, atau kalau sudah menikah tidak tergantung kepada mertua. Jangan sampai kita sudah menikah masih merongrong orang tua atau mertua, itu sikap yang tidak jantan gitu. Kalau laki-laki tidak jantan, bukan pejantan tangguh. Nah, kira-kira begitu. Ya. Jadi
kemandirian itu menjadi target utama setelah kita punya duit atau mendapatkan penghasilan. Kemandirian dulu dikejar. Nah, supaya mandiri, kebutuhan primer itu adalah makan minum atau kebutuhan sehari-hari. Itu harus kita sendiri yang penuhi, tidak lagi kita meminta kepada orang tua kita. Malu lah kalau kita sudah punya gaji tapi masih minta kepada orang tua kita. Nah, kemudian yang kedua adalah kebutuhan primer itu juga adalah memiliki rumah. Ya, apalagi kalian tahu kan harga rumah itu, halo? Terdengar nggak suara saya? Dengar, Pak. Ya, ya. Benar, Pak. Benar, Pak. Jelas ya, jelas. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, ya. Di mute ya, yang lainnya. Jadi sampai mana tuh tadi, lupa nih. Sampai mana tadi? Rumah ya. Ya, rumah sebagai Pak. ya, rumah sebagai kebutuhan primer. Nah, itu harus kita usahakan supaya menjadi prioritas ya dalam kita memanage keuangan pribadi. Kalau kita sudah berkeluarga berarti keuangan keluarga. Seperti itu. Ya, jangan kita kemudian mengejar gengsi. Misalnya membeli handphone mahal supaya dilihat oleh orang lain kita tuh orang kaya gitu. Ya, atau membeli baju-baju mahal, membeli tas mahal, atau membeli kendaraan seperti itu, kendaraan yang mahal gitu. Kalaupun mau membeli motor, kalau motor sih masih nggak apa-apa lah. Itu pun motor biasa-biasa saja, motor yang penting bisa jalan lah gitu. Jangan beli motor-motor yang mahal-mahal juga. Tapi kalau mobil menurut saya nanti dulu, seperti itu. Jangan kita ngejar gengsi, karena beli baju mahal, beli HP mahal, ya kemudian beli apa lagi tuh, beli sepatu mahal, tas mahal, atau membeli mobil, itu adalah kebutuhan konsumtif. Kebutuhan konsumtif. Kebutuhan konsumtif itu artinya kebutuhan yang tidak bisa menjadi investasi karena nilainya terus turun. Mobil itu makin lama dipakai, makin turun nilainya. Jadi nggak bisa sebagai alat investasi. Yang bisa jadi alat investasi itu adalah rumah. Maka yang pertama kali harus dipikirkan oleh kalian nanti itu adalah beli rumah. Seperti itu. Nah, ketika beli rumah, kan harga rumah mahal ya. Semakin ke sini semakin mahal nih. Dulu rumah harga 100 juta banyak. Harga 200 juta banyak. Ya, tapi semakin ke sini, ya, terutama di kota-kota besar, sulit kita dapat rumah seharga 100 atau 200 juta dengan luas yang cukup ya. Seperti itu. Misalnya tipe 36 misalnya. Atau tipe 21 bahkan. Sekarang nggak mungkin di kota besar nih ya. Saya nggak berbicara di kampung ya atau di desa-desa. Seperti itu. Nah, oleh sebab itu biasanya kita kan nggak bisa tuh beli rumah secara cash, ya, secara lunas. Maka pada saat itu kita pinjam melalui KPR. Seperti itu. Saya dulu juga begitu. Ya, saya beli rumah dengan cara pinjam KPR. Seperti itu. Kredit apa? Yaitu kredit KPR itu kredit pemilikan rumah ya, kalau nggak salah. Nah, jadi teman-teman ya, tolong nanti manajemen keuangannya itu harus proporsional, harus tepat. Ya, beli rumah dulu, jangan beli barang-barang konsumtif, apalagi barang-barang konsumtif yang mahal atau mewah. Nanti rugi, nanti kita nyesal sendiri tuh di kemudian hari. Usia sudah menjelang tua gitu, tapi kita tetap nggak punya rumah. Nah, itu repot itu nanti.
ya. Ngontrak, daripada ngontrak rumah terus-menerus bertahun-tahun, mendingan kita punya rumah seperti itu. Karena biaya kontrak rumah juga makin lama makin mahal, ya kan? Apalagi kalau kita sudah punya anak 2, 3 atau 4, kan rumahnya nggak bisa kecil. Seperti itu. Kalau kalau sekarang sih sendirian bisa kos saja. Tapi kalau sudah sama istri dan beberapa anak, nggak bisa kita kos. Nggak bisa kita kos. Kita harus punya rumah. Dan rumahnya juga ya cukup lah ya untuk anak-anak kita. Minimal kamarnya itu 2, ya kan? Untuk kita suami istri sama anak-anak kita. Katakan anak kita 2, minimal ya 2 lah. Seperti itu. Lebih dia lagi ya bisa 3, 4 kamar. Seperti itu. Jadi teman-teman, ini sekaligus saya jadi ingat nih, ini kan mata kuliahnya adalah tentang uang ya, tentang uang, tentang bank gitu. Jadi saya ingin apa istilahnya, eh, menambah pengetahuan kepada teman-teman terkait dengan eh, financial planning ya. Financial planning itu artinya rencana keuangan, rencana keuangan pribadi dan keluarga. Karena sekarang banyak nih anak-anak muda gitu yang saya lihat itu salah prioritas, ngejar gengsi seperti itu. Punya duit langsung beli mobil misalnya, atau membeli HP mahal, ya, akhirnya terjebak oleh kredit konsumtif seperti itu. Kalau kreditnya produktif itu nggak jadi soal. Kalian kan tahu ya, teman-teman tahu kan bahwa pengusaha-pengusaha, semakin kaya pengusaha tersebut, semakin besar dia usahanya, seperti misalnya konglomerat di Indonesia itu, utangnya juga makin banyak. Tapi apa beda utang mereka dengan utang kita? Utang mereka tuh kebanyakan adalah utang produktif. Seperti itu. Misalnya mereka beli tanah, kemudian membangun pabrik, itu investasi semuanya. Seperti itu. Ya, membeli alat kerja, misalnya membeli mesin, ya, mesin di pabriknya misalnya. Itu semuanya produktif. Nggak apa-apa punya utang asal produktif. Tapi yang jadi permasalahan adalah banyak ya, orang yang tidak mengerti tentang kecerdasan finansial. Nah, ini ada istilah baru nih ya. Financial quotient atau financial intelligence. Ya, itu banyak bukunya. Kalau kalian ke Gramedia tuh banyak. Ada yang paling terkenal itu Rich Dad and Poor Dad. Ya, dialog seorang anak dengan bapaknya yang kaya, bapak angkatnya yang kaya, dan bapak kandungnya yang miskin. Rich Dad itu kan bapak kaya ya. Poor Dad itu bapak miskin. Nah, si anak ini kemudian belajar dari bapak angkatnya yang kaya tersebut bagaimana mengatur atau mengelola keuangan. Nah, itu bagus itu Rich Dad and Poor Dad. Itu paling terkenal ya bukunya. Kalau nggak salah pengarangnya Robert Kiyosaki. Jadi saya sendiri ya itu belajar tentang finansial, ya kecerdasan finansial itu baru usia berapa ya? Mungkin usia mendekati 40 tahun seperti itu. Jadi sangat terlambat. Karena saya waktu itu berpikir ya bahwa mengatur uang itu ya sederhana gitu. Tapi ternyata setelah saya baca buku-buku tentang financial planning ya, perencanaan keuangan atau dengan kata lain belajar yang tentang kecerdasan uang ya. Nah, ini sayangnya ya kecerdasan keuangan ini tidak diajarkan di sekolah-sekolah. Seperti itu. Nggak ada kan mata kuliah kecerdasan uang kan, kecerdasan mengelola uang. Seperti itu. Kalaupun ada materi manajemen keuangan, itu manajemen keuangannya untuk perusahaan.
Betul nggak? Ya, seperti itu. Tapi manajemen keuangan pribadi itu nggak ada, khusus diajarkan. Seperti itu. Ya mungkin tergantung dosennya. Akhirnya dosennya tuh menyelipkan gitu. Ketika dia menerangkan manajemen keuangan misalnya, mungkin dia menyelipkan pengetahuan-pengetahuan tentang keuangan pribadi gitu. Atau seperti saya misalnya. Jadi saya ingat tuh ya bahwa mata kuliah ini cocok juga sebetulnya untuk menerangkan tentang finansial intelijen tadi atau kecerdasan mengelola uang. Karena ini tidak diajarkan. Ya. Banyak orang tua juga begitu, tidak mengajarkan tentang financial intelligence ini kepada anaknya. Seperti itu. Kecuali orang-orang tua tertentu ya, yang misalnya ya, ini kita lihat anak-anak Cina itu ya. Anak-anak Cina itu diajarkan oleh orang tuanya, karena orang tuanya pedagang, pengusaha, itu diajarkan bagaimana caranya mengelola keuangan. Seperti itu. Sehingga mereka tuh walaupun masih muda, udah jadi pengusaha, sudah punya duit sendiri misalnya. Bahkan masih sekolah gitu di SMP, SMA atau di tingkat mahasiswa, tapi mereka sudah mandiri. Tapi kebanyakan anak Indonesia gitu, itu jangankan masih sekolah, sudah tidak sekolah gitu. Tapi ternyata masih tergantung kepada orang tuanya, masih minta duit kepada orang tuanya. Sudah menikah juga masih minta duit sama orang tuanya. Karena itu tadi, ya mereka tidak memiliki atau tidak dilatih untuk mengelola keuangan, untuk cerdas mengelola uang. Seperti itu yang terjadi. Ya. Saya melihat banyak orang gitu ya, anak-anak muda itu belum apa-apa sudah terlibat utang. Seperti itu. Misalnya contohnya ya, belum apa-apa sudah pengen punya kartu kredit. Nah, ini juga nih. Ya, ya saya punya keponakan begitu tuh. Suatu ketika dia bilang sama saya bahwa dia terlibat dengan kartu kredit, utang kartu kredit. Seperti itu. Padahal dia baru kerja ya sekitar 2 tahun. Seperti itu. Jadi dia ikut tren gitu. Ikut tren bahwa orang sukses itu punya kartu kredit dan kartu kreditnya lebih dari satu gitu. Terus kalau belanja, saya sering tuh melihat tuh. Saya kalau misalnya ke supermarket gitu, terus kemana? Ke tempat-tempat atau di restoran misalnya, di restoran itu saya lihat anak-anak muda gitu seperti itu, habis makan, habis beli ini dan itu, terus dia bayarnya pakai kartu kredit. Saya dalam hati, ya ini bakalan gali lubang, tutup lubang nih hidupnya, seperti itu. Ya. Tapi tidak semua orang membayar dengan kartu itu kartu kredit ya. Kalau yang bijak itu nggak apa-apa pakai kartu, tapi kartu debit seperti itu. Kartu debit tahu kan? Ya. Kartu ATM kita tuh kita gunakan untuk membayar. Atau pakai GoPay, ya, atau pakai apa? Shopee, atau apalagi OVO. Itu kartu debit. Karena di situ kita membayar tanpa utang. Itu uang kita sendiri, tapi diubah dalam bentuk kartu. Seperti itu. Itu malah bagus, ya. Jadi kemana-mana kita moneyless istilahnya ya. Kemana-mana kita moneyless, ya. Kita kemana-mana nggak bawa uang. Itu orang modern gitu. Tapi kalau kartunya adalah kartu kredit itu kan artinya kartu saya utang gitu. Kan
Zaman dulu ya, kalau orang utang itu malu seperti itu. Nah, sekarang ini banyak orang mengeluarkan kartu kredit dari dompetnya bangga gitu. Ketika membayar pakai kartu kredit bangga. Padahal kan pesannya itu adalah saya membeli barang ini dengan cara utang. Utang itu kan sebaiknya dihindari. Seperti itu. Kecuali utang produktif tadi. Utang produktif malah bagus. Ya. Jadi uang kita tuh bisa kita gunakan untuk yang lainnya, ya. Tapi kemudian untuk membangun apa istilahnya untuk menjalankan pabrik, kalau pengusaha misalnya begitu ya, itu dia pakai uang orang lain. Itu malah pinter, cerdas. Seperti itu. Sama seperti negara. Negara itu boleh utang nggak? Boleh. Tapi utangnya itu harus utang produktif. Seperti itu. Bukan utang untuk membayar konsumtif masyarakat. Nah, kenapa ada sebuah negara itu terlibat utang sampai utangnya terus meningkat dan akhirnya dia tidak mampu membayar utangnya karena utang tersebut kebanyakan habis untuk membiayai membiayai hal-hal yang sifatnya konsumtif. Misalnya untuk membayar, kalau di dalam APBN itu disebut dengan biaya belanja pegawai misalnya ya, biaya belanja. Jadi utang untuk membayar gaji pegawai negeri sipil, nah itu konsumtif. Ini dalam skup negara ya. Tapi utang untuk membangun jembatan, utang untuk membangun lapangan terbang, bandara, ya, itu produktif. Karena dengan adanya lapangan terbang, bandara, maka daerah tersebut menjadi lebih maju, ya, transportasi lebih lancar. Dari situ akhirnya tumbuh ekonomi, dari situ muncullah ya pendapatan negara. Nah, gitu juga dalam skop pribadi atau keluarga. Ya. Jangan memiliki kebiasaan utang yang konsumtif. Seperti itu. Tapi kalaupun mau utang, sebaiknya adalah utang yang produktif. Ya, beli tanah itu produktif. Beli rumah itu produktif. Seperti itu. Oke? Ya. Nah, kemudian yang ketiga, yang keempat, maaf. Risiko ya, unsur-unsur kredit adalah mempertimbangkan resiko. Adanya tenggat waktu pengembalian akan menyebabkan timbulnya resiko tidak tertagih atau macet pemberian kredit. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja oleh nasabah. Nah, sekarang ini kalau kita perhatikan ya, banyak tawaran-tawaran pinjaman. Seperti itu. Saya sendiri setiap hari itu mungkin ada 10 sampai 15 SMS, WA yang masuk ke HP saya. Karena HP saya ini kan mungkin usianya sudah hampir 15 tahun atau 20 tahun ya, saya nggak pernah ganti-ganti nomor HP. Seperti itu. Jadi makin banyak yang tahu nomor saya ini, termasuk itu tadi sales ya, termasuk sales kartu kredit, sales pinjaman dengan jaminan BPKB, sales pinjaman konsumtif seperti itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu makin lama mereka makin menawarkan pinjaman itu tanpa mempertimbangkan resiko. Seperti itu. Jadi yang penting mereka meminjamkan uang kepada orang yang mau gitu. Lalu mereka mengandalkan debt collector. Mengandalkan debt collector kalau misalnya orang yang dipinjamkan tersebut tidak mampu membayar. Wah, ini akhirnya yang terjadi adalah banyak tuh orang yang dikejar-kejar debt collector. Masih anak muda gitu, sudah punya utang banyak, nggak mampu bayar, akhirnya dikejar-kejar debt collector.
Ya. Dan debt collector itu kadang-kadang juga bekerja tanpa aturan hukum. Misalnya kita punya motor kita diambil seperti itu. Bahkan ada kejadian yang saya pernah dengar itu debt collector itu datang ke rumah nasabah yang menunggak utang lalu dia ambil tuh barang-barang di sana. Kulkas, televisi, seperti itu. Yang kadang-kala nilainya itu lebih tinggi daripada pinjaman si 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 kreditor tadi. Seperti itu. Nah, jadi akhirnya terjadilah apa ya? Terjadilah apa? Peminjam-peminjam rente ya, atau peminjam-peminjam yang memberikan bunga yang tinggi karena dia tidak pakai resiko atau resikonya itu tidak diindahkan gitu, akhirnya mereka menarik bunga yang tinggi. Termasuk melalui apa tawaran-tawaran website ya. Mungkin kalian pernah tahu ya, minjem 2 juta gitu, bayar 2 bulan misalnya. Tapi bunganya tinggi banget. Seperti itu. Ya, pada saat sekarang ini setahun meminjam dengan bunga lebih dari 9% itu udah ketinggian. Seperti itu. Bunga setahun ya, seperti itu. Lebih dari 9% itu udah ketinggian. Dan Indonesia ini termasuk negara yang tingkat bunganya tertinggi di dunia. Seperti itu. Makanya bank-bank itu untungnya besar. Makanya direksi-direksi bank itu gajinya gede. Seperti itu. Termasuk Bank Indonesia, ya, direksinya tuh gajinya besar-besar, itu ratusan juta itu gajinya. Seperti itu. Direktur Mandiri misalnya, direktur Bank Mandiri gitu ya, atau direktur Bank BNI, itu gajinya ratusan juta. Jadi Indonesia itu sebetulnya timpang ya. Bank Indonesia baru-baru ini sudah menegur sih. Bank Indonesia tuh sampai kesal gitu ya. Karena dihimbau bank-bank itu agar menurunkan tingkat bunga, tapi mereka ngeyel. Ya, mereka nggak mau menurunkan. Padahal kalau ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ya, seperti itu, meningkatkan kredit yang sifatnya produktif tadi, harusnya suku bunga diturunkan. Nah, ini yang tidak terjadi. Akhirnya Bank Indonesia sebagai bank sentral tuh kesel gitu ya. Itu yang saya baca kira-kira sebulan yang lalu lah. Saya baca berita gitu ya, bahwa Bank Indonesia itu sudah menghimbau, sudah mengeluarkan aturan ini dan itu, tapi bank-bank yang semestinya taat kan, seperti itu. Tapi mereka dengan berbagai alasan, mereka memperlambat atau menunda-nunda penurunan suku bunga. Seperti itu. Karena mereka ingin untung banyak, untung besar. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah balas jasa. Nah, ini tadi ya, balas jasa itulah yang berbentuk bunga. Kalau bank konvensional ya, bank umum. Sebaliknya kalau banknya bank syariah itu keuntungannya berupa bagi hasil. Tapi bagi hasil di bank syariah sekarang ini, menurut banyak orang ya, maksudnya para ahli ekonomi ya, ekonomi syariah, itu juga kelihatannya kurang fair. Karena bagi hasil di bank-bank syariah ini mengikuti tingkat suku bunga. Ini kan aneh. Ya, sehingga banyak orang tuh yang mengeluh, istilahnya saja bagi hasil, istilahnya aja bank syariah. Tapi kok memungut bagi hasilnya sama, bahkan lebih tinggi sedikit daripada bunga. Kenapa mereka tidak punya punya apa ya, punya cara perhitungan tersendiri? Kenapa harus mengikuti suku bunga? Nah, itu banyak pendapat-pendapat kritis ya dari ahli ekonomi syariah seperti itu. Tapi sampai sekarang ya kita melihat bahwa bank syariah itu ternyata masih mengikuti tingkat suku bunga
dalam menentukan proporsi bagi hasilnya. Wah, ini menarik sebetulnya kalau kita ngomong tentang masalah uang ya. Karena uang bukan segala-galanya. Ya, ada yang mengatakan gitu, uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya nggak bisa dilakukan tanpa uang. Ngerti ya? Ya, kita hidup bukan untuk uang, seperti itu. Ya, karena tidak semua bisa dibeli dengan uang, termasuk kebahagiaan ya. Tidak semua. Nanti kalian juga harus belajar tuh apa arti sukses sesungguhnya ya. Seperti itu. Dulu saya berpikir uang itu segala-galanya. Ya, tapi setelah saya belajar banyak, termasuk belajar agama gitu, ternyata nggak ada habisnya kita ngejar uang itu. Ternyata uang itu malah membuat kita jadi serakah, ya. Membuat kita jadi tidak manusiawi, membuat kita menjadi orang yang apa ya, tidak dermawan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sifat-sifat baik itu malah bisa hilang gara-gara kita sibuk ngumpulin uang, cari duit. Ya. Dan betapa banyak orang yang sibuk cari duit dan orientasinya adalah mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, itu justru jadi penjahat. Ya. Misalnya jadi koruptor, jadi apa? Jadi orang yang melakukan penggelapan uang dan seterusnya dan seterusnya. Oke, kita kembali lagi ke laptop ya. Jadi pengertian kredit itu berasal dari bahasa Latin creder yang artinya kepercayaan. Seperti itu. Ya, kreditur, ya, pemberi pinjaman itu percaya kepada penerima bahwa kreditnya akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sebaliknya debitur, si penerima kredit memperoleh kepercayaan sehingga berkewajiban membayar sesuai dengan jangka waktu. Kira-kira gitu. Nah, ini menurut Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 tadi sudah disebut ya tentang pengertian kredit. Nah, ini jenis-jenis kredit. Dari sisi kegunaannya, ada kredit investasi. Digunakan untuk perusahaan usaha atau membangun proyek baru. Kredit modal kerja digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasional. Nah, kredit modal kerja, kredit investasi ini bagus. Ini bisa meningkatkan apa ya? Meningkatkan aset ya, atau istilahnya liability ya. Kemampuan kita untuk memiliki uang seperti itu. Ini di sini disebut membayar gaji pegawai. Tadi saya mengatakan membayar gaji pegawai ini termasuk konsumtif. Jadi di sini sebetulnya tidak bertolak belakang ya. Yang saya maksud membayar gaji itu adalah membayar gaji dalam pengertian jangka panjang. Jadi terus-menerus ditutup pembayaran gaji itu melalui utang. Tapi kalau membayar gajinya ini hanya sesekali dan besarannya juga tidak dominan, misalnya pinjemnya 500 juta, 400 juta untuk bayar gaji, itu buruk. Itu nggak bagus. Tapi kalau misalnya untuk membayar karyawan itu hanya 100 juta dari 500 juta pinjaman, itu masih bagus. Seperti itu. Terus dari sisi tujuan kredit. Kalau tadi dari apa tadi? Dari sisi penggunaannya. Nah, ini sekarang dari sisi tujuan kredit. Itu ada kredit produktif, kredit konsumtif, dan kredit perdagangan. Nah, ini kredit produktif ini yang akan membangkitkan keuangan membangkitkan kemampuan kita untuk mengumpulkan uang lebih banyak lagi. Ya, kalau itu negara, maka negaranya itu makin lama makin kaya. Kalau itu orangnya juga makin lama makin kaya. Ini kredit produktif. Nah, yang perlu dihindari itu dalam skup pribadi, keluarga, atau negara ya, itu adalah kredit konsumtif. Nah, ini tadi ya.
membeli mobil, tadi saya sudah katakan. Ya, kemudian perabotan rumah, ya misalnya membeli kulkas, membeli AC, membeli itu segala macam. Ya. Nah, ini yang dimaksud perumahan, perumahan apa? Perumahan yang tidak bisa tumbuh, atau dengan kata lain, perumahan yang perumahan yang kita beli di tempat yang salah, sehingga rumah itu tidak naik-naik harganya. Nah, itu kira-kira. Bahkan akhirnya perumahan itu ditutup, sehingga perumahan itu mati, tidak tumbuh berkembang. Ya, dalam dunia properti itu selalu diajarkan tuh. Kalau beli rumah, lihat, kalau beli rumah, perhatikan lokasi, 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 lokasi. Seperti itu. Saya dulu diajarkan oleh ahli properti begitu tuh. Ya. Pak, kalau mau beli rumah, perhatikan 5 hal. Apa itu? 1, lokasi. Kedua, lokasi. 3, lokasi. Keempat, lokasi. Kelima, lokasi. Kata dia begitu. Karena lokasi ini penting. Kalau lokasinya bagus, maka harga rumah akan naik. Tapi kalau lokasinya buruk, ya mati gitu, daerahnya tidak berkembang, maka harga rumah tersebut stagnan. Bahkan turun. Seperti itu. Misalnya rumah di daerah banjir misalnya. Ya kita beli rumah di daerah yang sering terlanda banjir, itu harga rumahnya mati, itu nggak bisa naik. Atau beli rumah di dekat kuburan, di dekat kuburan, ini serius loh, ya seperti itu. Bahkan ada sebagian orang tuh nggak mau beli rumah di dekat masjid. Ini terutama orang-orang yang tidak beragama Islam ya, atau yang agama Islam tapi Islamnya KTP gitu. Itu nggak suka beli rumah di dekat mereka nggak tertarik tuh investasi di rumah, beli rumah ya di dekat masjid. Biasanya rumah dekat masjid itu nilainya lebih turun, bukan lebih turun, lebih murah ya. Seperti itu daripada rumah yang jauh dari masjid. Yaitu alasannya karena berisik misalnya. Tapi kalau muslimnya muslim yang baik gitu ya, malah suka ya beli rumah dekat masjid, dekat ya, bisa sholat jamaah di masjid. Termasuk saya tuh, saya suka kalau cari rumah itu di dekat masjid. Atau untuk orang-orang tertentu ya, yang percaya dengan Feng Shui, itu nggak suka mereka beli rumah tusuk sate misalnya. Tahu ya rumah tusuk sate? Tahu ya? Halo? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Tahu, Pak. Ya, nah itu rumah-rumah semacam itu harganya lebih murah. Seperti itu. Nah, jadi ada orang yang percaya semacam itu. Tapi kalau saya sih nggak percaya begitu-begituan ya. Seperti itu. Tapi ya itulah ya. Pada umumnya ya karena dunia properti itu memang dikuasai ya sekali lagi maaf ya oleh orang-orang Cina gitu ya, sehingga dunia properti itu sangat terpengaruh dengan Feng Shui atau kepercayaan orang Cina ya. Seperti itu. Contoh misalnya apartemen. Pernah nggak Anda lihat apartemen lantai misalnya apartemennya 30 lantai. Kenapa setelah lantai 10, 11 terus nggak ada lantai 13, Pak. lantai 13 itu nggak ada. Seperti itu. Kenapa? Ya itu tadi, dianggap itu angka sial gitu. Itu sampai dunia properti itu terpengaruh itu. Apartemen nggak ada lantai 13, hotel juga begitu. Nggak ada lantai 13. Seperti itu. Bahkan alamat rumah juga begitu, nomor rumah juga nggak ada. Lompat langsung. Nah, jadi sekali lagi ya, rumah itu secara umum
dia adalah kredit produktif, dia investasi. Nah, tapi yang dimaksud perumahan di sini adalah rumah-rumah yang tadi itu, yang lokasinya ya tidak strategis. Nah, itu berarti kreditnya jadi konsumtif. Kemudian kredit perdagangan. Nah, ini kredit ekspor impor. Nah, ini juga kredit yang produktif sebetulnya, kredit yang akan menghasilkan keuntungan. Ya, digunakan untuk perdagangan, biasanya digunakan untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Seperti itu. Lalu dari sisi jangka waktu, tadi sudah disebutkan, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Seperti itu. Nah, jangka pendek itu kurang dari 1 tahun, jangka menengah antara 1 sampai 3 tahun. Ya. Nah, kalau misalnya jangka panjang, ini sebetulnya bisa lebih dari 10 tahun, bahkan sekarang 20 tahun ini. Ini perlu dikoreksi ya, kredit jangka panjang itu sekarang sampai 20 tahun malah. Seperti itu. Bahkan untuk perusahaan itu bisa sampai 50 tahun kreditnya. Ya, seperti itu. Misalnya jasa marga pinjem duit, ya jasa marga itu kan perusahaan negara ya, pinjem duit kepada Bank Mandiri untuk membangun jalan tol. Itu kreditnya jangka panjang dan panjang banget gitu, bisa sampai 50 tahun baru. Ya. Jadi kesepakatannya membayar kredit utangnya tuh sampai jangka waktu 50 tahun. Kemudian dilihat dari sisi jaminan. Ada kredit dengan jaminan, ya, jaminannya apa? Misalnya rumah, ya, seperti itu. Jadi kredit dengan jaminan rumah. Nah, itu KPR tuh seperti itu. KPR itu kenapa bank itu mau meminjamkan sampai ratusan juta bahkan miliaran? Karena yang dijaminkan rumah itu sendiri. Dan itu tertulis di dalam kesepakatan. Ya. Jadi itu barang terwujud itu. Barang berwujud. Bisa juga jaminannya adalah barang tidak berwujud atau orang, seperti itu. Jadi kepercayaan kepada orang tertentu. Ya. Barang tidak berwujud itu maksudnya apa di sini contohnya? Ada yang bisa bantu saya? Mungkin begini ya, mungkin ya. Pegawai negeri itu kadangkala mensekolahkan, bukan kadangkala, seringkali itu mensekolahkan, ini istilah di antara mereka ya, mensekolahkan SK-nya. Saya juga pernah sih seperti itu. Jadi saya waktu itu pinjem di Bank BRI ya, seperti itu. Waktu itu ada pinjaman murah, ya, bunganya murah gitu. Terus saya itu juga karena ditawarin teman-teman ya. Jadi dia datang ke, waktu itu saya kerjanya masih di Lapang Banteng. Jadi dia datang ke kantor, Lapang Banteng itu kantor pusat ya, kantor pusat Kementerian Keuangan. Jadi dia datang ke kantor, terus dia presentasi, terus banyak yang tertarik, lalu akhirnya mendaftar. Jaminannya apa waktu itu? SK, ya, SK pengangkatan, terus SK sekarang ya, seperti itu. Nah, itu dijaminkan. Misalnya kita 5 tahun ya meminjam ya, berarti SK kita dipegang oleh bank tersebut, bank dalam hal ini Bank BRI, ya dalam contoh saya tadi selama 5 tahun. Nanti kalau sudah lunas dibalikin lagi, seperti itu. Nah itu mungkin ya pengertian barang tidak berwujud ya. Ini mungkin ya pikiran saya seperti itu. Karena kalau barang tidak berwujud dalam bentuk apa, misalnya nggak betul-betul nggak berwujud atau jasa, setahu saya nggak ada. Ya. Nah kredit tanpa jaminan ini baru. Ya, kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu biasanya diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta nama baik calon debitur. Tapi biasanya ya jarang
sangat jarang bank itu memberikan kredit tanpa jaminan. Sangat jarang. Ya, pengalaman saya ya dalam meminjam di bank gitu, itu biasanya mereka ya akan berusaha untuk meminta jaminan. Ya memang, tapi ada memang. Misalnya ya itu misalnya kartu kredit aja. Kartu kredit itu kan sebetulnya meminjam tanpa jaminan. Ya, tapi biasanya itu besarannya itu kecil ya. Misalnya kalian itu eh, beli HP pakai kartu kredit. Ya paling HP paling mahal ya katakanlah 20 juta aja. Paling hanya segitu. Tapi kalau misalnya pinjamnya sampai ratusan juta, bahkan miliaran, seperti itu, mereka pasti di sini maksudnya kemungkinan besar, ya, kemungkinan besar 99% itu mereka akan meminta jaminan. Tapi kalau pinjamnya hanya 1 juta, 2 juta, 3 juta, ya itu nggak pakai jaminan. Seperti yang misalnya dilakukan oleh itu tuh website eh, apa sih istilahnya, fintech ya, finansial teknologi itu, ya, yang kita boleh minjam, ya, tapi besarannya itu kecil, paling 2 juta, 3 juta gitu kan, seperti itu. Dan bunganya besar itu. Jadi kredit semakin tanpa jaminan, semakin bunganya besar. Itu kaidahnya seperti itu. Kenapa bunganya makin besar? Ya karena resikonya mereka makin besar. Nah, itu nanti kalaupun kreditnya macet, mereka sudah menutupinya dengan bunga tadi. Ya, jadi pinter juga bank tuh, ya, seperti itu. Makanya kalau misalnya ada orang yang terlibat utang kartu kredit, lalu dia macet membayarnya, itu biasanya bisa negosiasi tuh. Misalnya utangnya 17 juta ya, seperti itu. Kan itu bunga berbunga. Lalu nggak bisa bayar dia. Lalu didatengin debt collector. Lalu debt collectornya misalnya meminta dia untuk negosiasi ke bank. Ya. Lalu kita ke bank, lalu ketemu dengan apa katakanlah bagian peminjaman atau bagian kredit tadi ya, seperti itu. Lalu kita negosiasi, akhirnya kita mungkin hanya bisa akhirnya kita bisa menawar tuh dari 17 juta yang mesti kita bayar menjadi 10 juta misalnya. Seperti itu. Jadi bunganya dikurangi. Nah, itu ada hitung-hitungannya tuh di dunia perbankan. Ada hitung-hitungannya. Hitung-hitungannya artinya apa? Mereka sudah menghitung bahwa mereka sudah dapat keuntungan dari bunga yang besar yang selama ini sudah kita bayar. Ya. Sebelum kreditnya macet. Kira-kira gitu ya. Nah, ini dari sisi sektor usaha atau dari segi sektor usaha. Ada kredit pertanian, peternakan, industri, pertambangan, pendidikan, profesi, kredit perumahan, kredit kalau zaman sekarang, bukan kalau zaman sekarang ya, ada lagi kredit mobil ya, KKB, kredit kendaraan bermotor ya, KKB itu. Ya, seperti itu. Itu untuk mobil atau motor. Seperti itu. Ada kredit multiguna ya, untuk berbagai apa istilahnya, berbagai, namanya multiguna berarti untuk dipakai berbagai kegunaan. Maksud saya kredit multiguna itu bisa juga masuk sektor usaha kalau memang usahanya itu tidak tercantum di dalam di dalam platform mereka.
platform dari sebuah bank. Ya, biasanya kan bank itu akan memberikan bunga sesuai dengan jenis usahanya, ya enggak? Seperti itu. Oh, ini misalnya orang pengen membangun industri, kredit industri. Itu bunganya akan berbeda dengan kredit pendidikan, misalnya. Terus ternyata ketika kita minjem duit, lalu nggak tercantum dalam list mereka, ya, usaha kita tuh usaha yang tidak tercantum dalam list mereka, maka mereka akan menggunakan skema kredit multiguna. Itu kira-kira. Nah, ini kredit dari segi jaminan. Tadi sudah disebutkan ya, seperti itu. Ah, betul ya. Jadi benda tidak terwujud itu adalah sertifikat saham, ya, rekening tabungan, wesel, seperti itu. Atau tadi ya, SK SK pengangkatan pegawai negeri gitu ya. Itu kan termasuk, SK itu kan mahal ya. Bukan mahal, maksud saya itu adalah barang berharga. Termasuk sesuatu yang berharga ya. Makanya nanti kalian kalau punya SK itu disimpan dengan baik. Ya, di tempat yang khusus, bahkan kalau bisa diurut-urutkan gitu ya. Sehingga itu menjadi dokumentasi dari perjalanan karir kita. Dan itu suatu waktu akan diminta itu. Suatu waktu kita, bukan diminta, suatu waktu kita akan perlukan untuk banyak hal, termasuk salah satunya pinjam duit. Kira-kira begitu. Ya. Jadi nanti kalian kalau dapat SK pengangkatan jadi calon pegawai negeri sipil gitu. Nah, itu berguna itu. Ya, untuk berbagai keperluan termasuk minjem duit itu biasanya akan diminta tuh. SK pertama, SK terakhir gitu. Ya. Seperti itu. Jadi kalian harus belajar dari sekarang itu, tapi mungkin kalian sudah melakukan ya, menyimpan, mendokumentasikan ya perjalanan hidup kalian, terutama perjalanan karir ya. Dalam hal ini perjalanan karir. Jangan sampai kita nggak punya dokumentasi atau naruhnya sembarangan sehingga ketika dibutuhkan nyarinya lama gitu, nggak ketemu-temu. Nah, ini ya. Ini tadi masih terkait dengan jaminan. Ini prinsip pemberian kredit. Ya, ini terkenal nih yang disebut dengan 5C, ya ini karakter. Jadi kalau kita ingin pinjemin duit kepada orang lain itu kita lihat karakter yang minjem tuh seperti apa. Kalau orangnya bisa dipercaya, nah itu poinnya bagus. Seperti itu. Tapi kalau misalnya orangnya tersebut dikenal tukang tukang ngemplang gitu ya. Seperti itu. Apalagi tercantum di BI ya, di Bank Indonesia sebagai orang yang pernah menunggak utang. Nah, jadi BI itu punya apa? Punya list tuh. Siapa-siapa saja orang yang pernah pinjam utang di seluruh bank ya, atau di seluruh lembaga keuangan. Seluruh lembaga keuangan, termasuk di ini di mana? Di leasing. Ya. Saya alhamdulillah nggak pernah tuh masuk di bank, sehingga saya sebetulnya kalau minjem duit itu gampang, bahkan ditawarin oleh bank-bank gitu. Tapi ya itu tadi, ya kita nggak boleh lah tergiur dengan tawaran-tawaran tersebut karena ya pertama ya itu tadi ya, pertama itu tadi kalau misalnya itu untuk kebutuhan konsumtif sebaiknya kita jangan minjem ya, kecuali terpaksa banget ya, kita nggak ada duit ya, nggak ada duit tapi kita harus misalnya mau lebaran gitu, nggak lebaran lah, lebaran kayaknya kurang kuat ya, tapi untuk biaya pendidikan anak misalnya, ini awal tahun nanti ya,
masukin anak ke perguruan tinggi atau ke sekolah, kan harus bayar tuh uang gedungnya atau segala macam. Nah, mau nggak mau kan kita pinjem kalau nggak punya duit. Ya, jadi kalau terpaksa banget bolehlah, tapi kalau bisa dihindari ya kredit konsumtif ini. Kemudian capacity, ya, ini untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit. Jadi disinilah biasanya kalau kita pinjam uang di bank itu kita diminta daftar gaji, kemudian diminta tanggungan tanggungan keluarga, kemudian ditanyain istrinya atau suaminya kalau sudah punya istri suami ya, apakah bekerja atau tidak. Itu semuanya dalam rangka untuk menghitung capacity orang tersebut. Terus misalnya ditanyain juga apakah nasabah ini punya utang, utangnya di mana aja. Itu ditanyain begitu. Sehingga mereka bisa mengukur dari data-data tadi ya, kapasitas atau kemampuan kita untuk membayar utang itu gimana. Kemudian kapital ya, untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau untuk melihat sumber pembiayaan lain yang dimiliki oleh nasabah terhadap usaha yang dibiayai oleh bank. Ya. Jadi ini untuk melihat apakah uang yang akan digunakan tadi, yang dipinjam tadi, ya. Jadi kreditor itu kan meminjamkan uang ya kepada debitor atau debitur ya. Nah, dia harus menghitung juga kapitalnya nih. Masa depannya gimana? Kalau dia misalnya ingin meminjamkan uang untuk usaha gitu, ya usaha misalnya usaha fotokopi gitu, ini masa depan usaha fotokopinya gimana? Ya, setahun ke depan, 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, misalnya sesuai dengan jangka waktu dia. Kalau jangka waktunya 5 tahun ya dia harus menghitung 5 tahun ke depan gimana tuh usaha fotokopi. Kemudian kolateral, jaminan seperti itu. Tadi saya sudah mengatakan biasanya semakin besar pinjaman maka semakin dituntut adanya jaminan. Seperti itu. Kemudian condition ya. Dalam menilai kredit juga menilai kondisi ekonomi sekarang dan masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing serta proses usaha yang diberi fasilitas kredit. Ya, seperti itu. Di masa pandemi ini misalnya bank akan lebih hati-hati tuh memberikan kredit. Dia akan lebih hati-hati. Kenapa? Karena semakin banyak orang yang tidak bekerja, semakin banyak pengangguran, semakin tidak menentu ya masa depan ekonomi. Seperti itu. Ya kecuali kalau orang tersebut memang dipercaya. Kecuali orang tersebut memang usahanya masih tetap jalan misalnya. Kira-kira gitu ya. Oke. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Mau bertanya. Ya, silakan. Setiap bank itu kan pasti harus menjaga privasi nasabahnya kan, Pak, terutama data pribadi. Nah, pernah saya dengar itu bank itu malah menjual data nasabah ke pihak lain, Pak. Terus di SMS nasabahnya itu kayak masuk SMS pinjaman online kayak kredit-kredit gitu, Pak. Nah, itu apa benar, Pak? Bank itu menjual datanya nasabah? Oh, itu nggak boleh sebetulnya. Itu termasuk rahasia nasabah. Dan itu bisa dituntut. Seperti itu. Cuman persoalannya kan kita sekarang nggak tahu kan. Misalnya kayak saya gitu. Kok ada orang tahu nama saya? Kok ada orang tahu nomor telepon saya? Ya kan? Sehingga dia nawar-nawarin dari mana itu? Seperti itu. Logikanya kan nggak mungkin lah dia kenal saya, bisa menyebut nama saya dan menyebut bisa tahu nomor telepon saya kalau misalnya itu bukan dapat dari bank kan. Kalau dia misalnya dia nawarin kredit ya kan kepada saya, ya berarti dia dapatnya ya dari bank yang pernah kasih kredit sama saya mungkin, atau dari rekening. Kalau saya punya
rekening di bank kan berarti dia dapat dari situ. Dan ini nggak boleh, ini termasuk membocorkan rahasia keuangan nasabah. Nah, di dunia, di seluruh dunia, rahasia keuangan nasabah itu menjadi sesuatu yang mutlak. Seperti itu. Indonesia sendiri sudah punya undang-undangnya. Seperti itu. Udah punya aturannya lah, lebih tepat aturannya. Ya, misalnya Bank Indonesia sudah mengeluarkan aturannya. Seperti itu, nggak boleh membocorkan rahasia nasabah. Makanya pajak sendiri, pajak ya, itu untuk mengetahui tentang keuangan WP atau wajib pajak itu juga sulit. Karena yang tahu keuangan WP itu kan ya bank. Ya. Karena di zaman sekarang ini kan orang menyimpan uangnya di bank. Jarang sekali orang menyimpan uangnya di bawah bantal gitu ya. Seperti itu. Kecuali memang orang yang maaf ya, yang nggak punya uang gitu. Tapi punya uang sedikit saja. Ya, apalagi kalau sudah dapat gajian itu pasti uangnya kita disimpan di bank. Kalian nanti gajian juga uangnya itu akan langsung ditransfer di bank. Ya, nggak zamannya lagi. Kalau zaman dulu saya waktu pertama kali kerja ya itu uangnya tuh dapat kontan gitu dari bendahara gaji. Tapi zaman sekarang ini jarang, kayaknya udah nggak ada lagi ya. Semua uang itu ditransfer langsung ke bank, ke nomor rekening kita. Jadi itu adalah sebuah pelanggaran hukum. Ya. Cuman masalahnya kita nggak punya bukti ya siapa bank mana yang membocorkan nomor telepon atau nama saya, kira-kira begitu. Apalagi sampai ada juga yang tahu misalnya kartu kredit saya misalnya, sehingga dia nawarin asuransi ya, seperti itu berdasarkan kartu kredit saya. Jadi dia nawarin gini, Bapak kan punya kartu kredit di Bank BNI, nah itu Pak supaya nggak ada resiko ya, kartu kredit Bapak bisa diasuransikan. Sampai dia tahu itu apa istilahnya utang saya di kartu kredit tersebut, ya seperti itu. Dia bisa menyebutkan itu. Nah itu menurut saya sesuatu. Makanya saya semakin kesini semakin malas tuh ngangkat sales begituan. Jadi saya itu punya kebiasaan sekarang itu nggak akan pernah mengangkat telepon yang tidak terdaftar di nomor kontak saya. Gara-garanya itu, asal diangkat ternyata orang jualan, diangkat lagi orang jualan, nah lama-lama males lah. Makanya kalian juga kalau menghubungi saya gitu ya atau itu ya lebih baik lewat WA gitu. Kalau mau ngomong ya minta izin gitu. Pak, maaf Pak, saya mau telepon gitu. Ya, itu lebih baik ya. Lebih bisa saya angkat. Tapi kalau misalnya tiba-tiba telepon dan telepon itu tidak terdaftar, malas saya ngangkat. Bukan malas ya, nggak pernah malah saya angkat itu. Seperti itu. Karena buang-buang waktu gitu. Ya, karena trauma ya, seringkali. Itu setiap hari itu saya ya mungkin sekitar ada 50 kali itu. Ya, orang telepon yang kalau diangkat bukan ujung-ujungnya ya. Kalau diangkat ternyata sales gitu. Sales apa aja gitu. Ya. Nanti Anda juga mengalami begitu tuh. Kalau sudah bekerja lama, kemudian nomor teleponnya nggak ganti-ganti gitu. Tapi memang sebaiknya kita nomor teleponnya nggak gonta-ganti. Kenapa? Itu menunjukkan karakter kita tuh karakter yang baik. Orang yang sering gonta-ganti telepon itu berarti orang yang suka PHP. Paham nggak kalian? Ya. Orang yang suka nipu itu gonta-ganti telepon itu. Orang yang suka bohong itu gonta-ganti telepon. Tapi kalau kita orang baik-baik, buat apa ganti-ganti telepon? Ya kan?
ya kita nggak akan dikejar-kejar orang juga, istilahnya. Ya tadi itu cuman ya kerugiannya itu, ya kerugiannya dikejar-kejar sales saja. Seperti itu. Tapi kita dan tidak ganti telepon itu juga menunjukkan niat baik, ya. Niat baik bahwa kita tuh ingin menjaga pertemanan, menjaga koneksi, ya kan, sehingga orang bisa menghubungi kita. Jadi niat baiknya begitu. Tapi orang gonta-ganti telepon tuh ya pada umumnya itu ya itu pasti adalah orang-orang bermasalah, termasuk masalah keuangan. Makanya dia hilang kan. Hilangnya gimana? Ya mengganti nomor teleponnya supaya nggak bisa dihubungi. Terus yang kedua apa tadi? Pertanyaannya? Halo? Iya, Pak. Apa pertanyaannya tadi? Yang kedua, kalau nggak salah tadi 2 pertanyaan kan? 1. Oh ya, itu menjawab nggak pertanyaan saya ya? Iya, Pak. Menjawab Iya, malah Pak. Terima memperluas. kasih, Pak. Menjawab malah memperluas ya. Malah malah yang tidak ditanya saya sampaikan ya. Jadi curhat ya. Nomor berapa tadi kamu? 25, Pak. Rosalina. Oke. Ya. Oke, yang lainnya silakan bertanya. Izin bertanya, Pak. Ya. Kan saya pernah baca di Rich Dad Poor Dad, kalau Robert Kiyosaki itu menganggap kalau rumah untuk ditempati sendiri itu bukan merupakan aset karena tiap bulannya itu ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Nah, kalau diterapkan di Indonesia sendiri itu bisa nggak ya, Pak? Karena kan Kiyosaki sendiri juga dari Amerika Serikat dan dia juga kebanyakan strategi yang diajarkan itu diterapkan di AS. Robert Kiyosaki itu terlalu maju saya lihat. Dan kadang-kala nggak cocok nasihat keuangannya tuh di Indonesia. Saya juga baca. Saya sempat berpikir juga seperti Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki itu di dalam buku yang lain, saya lupa judulnya. Saya hampir semua buku Robert Kiyosaki saya baca. Itu dia mengatakan sebaiknya kita nggak perlu punya rumah seperti itu. Nggak perlu punya rumah milik sendiri. Lebih baik nyewa atau ngontrak. Itu dia bilang begitu. Tadi seperti yang disampaikan oleh siapa tadi? Nama kamu? Clarissa, Pak. Larissa, nomor absen berapa? 12, Pak. 12 ya. Tadi yang kamu sampaikan itu bahwa rumah yang dipakai pribadi itu adalah bukan aset, ya, atau cost, dengan kata lain cost itu biaya. Apalagi kalau rumahnya itu besar gitu. Ya, tapi untuk Indonesia kan gini ya, nasihat keuangan itu juga harus melihat kepada budaya sebuah bangsa. Nah, di Indonesia rumah itu menjadi sesuatu yang menunjukkan kemandirian. Seperti itu. Dan rumah di Indonesia kan gini ya, orang Indonesia tuh homey. Homey tahu ya? Homey apa tuh ya? Homey Nyaman itu di rumah, Pak. nyaman di rumah. Orang Indonesia tuh kekeluarganya tinggi. Beda dengan orang barat, orang Amerika. Mereka sangat individualistik. Makanya mobil yang paling laku di Indonesia Avanza. Ya kan? Mobil keluarga yang paling maju di Indonesia. Avanza, R3 gitu kan. Mobil-mobil yang muat 7 orang itu. Innova, Pak. Innova itu. Di barat mobil-mobil kayak begitu kagak laku karena orang barat itu mobilnya adalah mobil individualistik. Yang laku di sana mobil-mobil yang 4 penumpang ya atau dua seater ya, 2 baris itu seperti atau bahkan mobil-mobil yang mini coupe gitu, mini coupe itu yang hanya 2 orang gitu. Seperti itu.
Ya, karena mereka individualistik masyarakatnya. Nah, kita kan mangan orang makan aja asal ngumpul kan gitu kan pepatahnya. Mangan orang mangan asal ngumpul. Kita ini masyarakat ngerumpi gitu. Bulan puasa aja ngerumpi ya kan? Seperti itu. Apa ngabuburit istilahnya kan? Kumpul-kumpul di kafe, di restoran ya, sambil nunggu buka gitu kan. Bukber itu kebiasaan orang Indonesia tuh. Buka puasa bersama ya kan, nanti anak saya tuh bukber sama teman-temannya tuh, saya disuruh nemenin gitu, suruh nganterin maksudnya, bukan nemenin ya. Ya, nah jadi beda ya, beda antara masyarakat Amerika ya dengan masyarakat Indonesia. Jadi rumah itu ya di Indonesia itu adalah kebutuhan aset ya, bukan kebutuhan. Kenapa kebutuhan aset? Karena itu juga bisa dijual juga suatu ketika kan. Misalnya saya punya rumah satu nih, ya, terus saya tinggalin, ya kan suatu ketika bisa saya jual dan pasti nilainya lebih mahal daripada ketika saya beli awal. Kira-kira begitu loh, Larissa ya. Iya baik Pak, makasih Pak. Ya ini menarik nih bicara begini, jadi semangat saya nih. Ya karena ini adalah sesuatu yang yang akan terpikirkan dan dipikirkan mau nggak mau gitu oleh Anda gitu. Ya. Apalagi satu lagi deh. Wah udah Katanya mau. Pak, Ya. Peer-to-peer lending itu masuknya di kredit jaminan atau kredit tanpa jaminan ya Pak? Yang mana? Peer-to-peer lending. Itu yang mana ya? Yang di slide keberapa? Kayaknya belum tadi saya jelaskan ya. Halo? Halo? Bentar Pak, mau dilihat. Peer to peer itu kan artinya peer to peer itu kan berhadap-hadapan ya. Tatap muka kalau pengertian umumnya. Tapi kalau dihubungkan dengan lending itu kan kredit ya kan? Coba konteksnya apa coba? Saya belum lihat slide-nya. Saya lupa kayaknya slide-nya itu di mana. Atau kamu udah di itu ya di e-book? Sebenarnya tuh nggak ada di materi gitu Pak. Jadi kayak pernah lihat di sosmed dan kayak pernah baca gitu Pak. Wah, kalau itu saya belum, maaf, saya belum tahu gitu. Seorang dosen kan harus jujur ya. Kalau nggak tahu ya nggak tahu. Saya belum tahu ya. Mari kita pelajari itu bersama. Bahkan ada skripsi mahasiswa itu judulnya ini apa? Coba saya lihat ya. Itu dia membahas tentang masalah token, ya. Token, ya. Coba saya lihat ini. Ini sesuatu yang baru ini, yang saya sendiri juga belum banyak tahu. Bitcoin tahu ya, Bitcoin nanti akan kita pelajari juga itu Bitcoin. Nah, itu sesuatu yang sangat baru. Halo. Ya Pak. Karena ya kan seperti itu. Ini Bitcoin itu uang masa depan loh. Ya, sama seperti dulu orang menolak internet, tapi lama-lama internet menjadi kebutuhan kebutuhan pokok gitu. Ya. Oke. Jadi itu aja dulu ya. Karena kita
Nih, kayak begini-begini nih tuh. Telepon lagi. Ini nomor telepon orang kredit nih. Udah tahu saya 021 2 sekian-sekian gitu. Ini orang kredit. Kalau saya angkat pasti, selamat pagi Pak Satria di Lubis. So akrab gitu. Ya. Ya, seperti itu. Jadi Anda punya banyak fans ya. Fansnya itu sales. Oke, cukup ya sampai di sini saja. Atau entar dulu, nanti dulu. Saya ini dulu ke portal dulu. Ya. Kita sampai jam berapa? 11.10 ya? Ya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, jadi silakan. Mungkin ada yang bertanya lagi sambil saya ke portal nih. Pak, izin bertanya Pak, kalau di daerah saya itu masih ada yang kayak rentenir-rentenir seperti itu Pak. Nah, rentenir itu sebenarnya legal atau ilegal ya Pak? Dan kalau ilegal apakah bisa dipidanakan? Terima kasih. Bisa dipidanakan. Rentenir itu pasti ilegal. Karena setiap jadi gini, orang meminjamkan uang itu harus pakai badan hukum. Dan badan hukum itu harus terdaftar di otoritas, di OJK, di otoritas jasa keuangan itu. Jadi kalau kalian ingin tahu lembaga ini legal atau enggak ilegal, ke websitenya OJK, nanti di situ ada tuh daftarnya. Ya, termasuk sekarang ini banyak orang tertipu dengan ini tawaran-tawaran bisnis yang ujung-ujungnya ternyata penipuan. Misalnya yang apa itu ya, money game ya, money game seperti itu. Atau investasi-investasi yang spektakuler, misalnya kalau kita menanam modal di sebuah usahanya itu misalnya kemarin tuh yang sempat ramai itu ya kebun korma, ya itu orangnya udah ditangkap itu. Ya, jadi ada penawaran investasi kebun korma, itu keuntungannya fantastik ya, misalnya 20% setahun, itu udah nggak bener. Jadi kalian tuh nanti ya harus hati-hati itu dengan tawaran-tawaran yang nggak bener seperti itu. Pokoknya kalau misalnya keuntungannya sangat jauh melebihi suku bunga, ya itu pasti penjahat, ya pasti itu adalah penipuan seperti itu. Jadi jangan tergiur dengan penawaran-penawaran untuk menanam modal gitu dari siapapun, termasuk dari teman akrab. Kalau misalnya keuntungannya fantastis, keuntungan fantastik itu adalah keuntungan yang sangat jauh melebihi bunga deposito, ya, atau suku bunga deposito. Itu patokannya. Jadi rentenir itu adalah sesuatu yang ini sambil saya ini ya ke portal, jadi agak tersendat ngomong saya. Jadi sekali lagi rentenir itu adalah tindakan ilegal yang sebetulnya bisa dilaporkan dan bisa kena delik hukum, itu bisa ditangkap istilahnya. Tapi persoalannya kan ya rentenir itu biasanya adalah orang-orang yang dikenal juga. Misalnya di sebuah desa gitu ya, rentenirnya itu misalnya adalah malah tokoh masyarakat yang punya preman, yang punya kekuatan power ya, misalnya power politik misalnya,
ya, anggota ormas pemuda misalnya, atau anggota partai politik yang kuat gitu, atau malah backingnya polisi. Wah, itu susah, sehingga orang takut duluan untuk melapor. Kira-kira gitu. Sehingga akhirnya ya berkembang dengan subur itu yang begitu-begitu. Ya, karena orang takut melapor. Akhirnya orang-orang desa itu yang miskin-miskin itu makin miskin karena terjerat oleh bunga rentenir. Pokoknya kalian harus hati-hati deh kalau misalnya mau meminjam uang, ya itu harus sangat hati-hati. Kalau perlu konsultasi kepada orang yang punya pengalaman dengan masalah-masalah semacam itu. Ya misalnya kepada saya gitu ya. Tapi nanti ya, kalau sekarang sih nggak ada gunanya juga kan, karena kalian belum juga punya duit kan, ya kan, masih minta sama orang tua. Tapi nanti 5 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, teman-teman pengen beli KPR misalnya, pengen pinjam KPR, pengen apa lagi, kredit mobil, ya boleh tuh nanya sama saya nanti. Itu pun kalau masih ingat ya teman-teman ya, dengan saya gitu. Ya, oke, cukup sekian. Oh, masih ada 5 menit lagi. Ada lagi mungkin yang mau ditanya? Tadi siapa namanya? Lupa. Kita Pak, nomor 7. Nomor 7 ya. Satu lagi deh. Supaya. Hanya bertanya, Pak. Ya, silakan. Nah, ini baru ada suara cowok nih. Silakan. Ya, Pak, saya mau nanya soal ini, Pak. Kan Bank Syariah itu kan sudah ada mengeluarkan kredit juga ya, Pak ya. Seperti Ya. Bank Mandiri Syariah itu, Pak. Untuk jaminannya itu harus sertifikat suku atau saham yang ada di indeks Islamic Index itu atau boleh jaminan yang lain, Pak? Terima kasih, Pak. Ya. Bank Mandiri Syariah sekarang sudah gabung ya. Jadi Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, apalagi satu lagi, BRI ya. Iya ya, BNI Syariah, BRI Syariah, Mandiri itu sudah gabung menjadi abang apa? Bank Syariah Indonesia. Ya. Jadi bank-bank syariah milik pemerintah itu sekarang gabung, akuisisi merger ya menjadi Bank Syariah Indonesia, BSI. Seperti itu. Saya ini punya rekening Bank Mandiri Syariah. Tapi sekarang berubah tuh ininya apa? Kartu ATM-nya, ya kemudian kartu tabungannya tuh berubah, ya menjadi buku rekening buku rekening buku tabungan ya itu berubah menjadi Bank Syariah Indonesia. Anda ke bank-bank syariah milik pemerintah deh, ya, itu sudah berubah tuh papan namanya menjadi BSI Bank Syariah Indonesia. Nah kalau Bank Syariah Indonesia Bank Syariah itu sebetulnya punya keuntungan dibandingkan bank konvensional. Pada tahun 1998 ketika terjadi resesi ekonomi di mana banyak nasabah itu rush ya. Rush itu mengambil uang rame-rame ke bank. Itu banyak bank konvensional itu kolaps. Ya, bahkan ada yang bangkrut dan akhirnya tutup. Seperti itu. Kayak dulu ada Bank BDNI namanya. Ya. Bank BDNI itu swasta. Kemudian ada Bank Senturi ya, itu swasta, itu bangkrut, tutup. Nah, tapi bank-bank syariah ya, bank-bank syariah itu bisa bertahan. Ya, ketika tahun 1998 tuh, resesi ekonomi. Yang akhirnya mengakibatkan jatuhnya Presiden Soeharto ya, atau Orde Baru. Nah, teman-teman, banyak para pakar ya, termasuk pakar ekonomi konvensional itu menganggap bahwa bank syariah itu memiliki
memiliki daya tahan ya terhadap krisis ekonomi. Sehingga banyak pemerintah di dunia ini, termasuk di Indonesia, itu sangat memperhatikan perkembangan bank syariah. Ya, Indonesia termasuk adalah negara yang pemerintahnya dari berbagai rezim ya. Sekarang kan rezim Jokowi ya, itu memperhatikan perkembangan bank syariah. Ya, seperti itu. Nah, bank syariah itu punya juga kemampuan untuk memberikan pinjaman. Seperti itu. Apa tadi pertanyaannya? Dan ketika dia memberi Jaminannya, Pak. pinjaman, ketika dia memberi pinjaman, ketika dia memberi pinjaman, maka kita akan membayar bukan bunga istilah mereka, tapi bagi hasil. Seperti itu. Ya, memberikan bagi hasil. Nah, tapi pada prakteknya bank syariah juga itu mensyaratkan adanya jaminan. Jadi teori tadi itu ya, bahwa ada jaminan, ada kredit dengan jaminan, ada kredit tanpa jaminan. Kredit jaminan itu adalah kredit barang berwujud, barang tidak berwujud, atau orang, itu juga berlaku di bank syariah. Seperti itu. Makanya bukan banyak ya, maksud saya ada ulama Islam tuh yang masih menganggap bank syariah yang ada di dunia ini, termasuk di Indonesia, itu bank yang sama aja dengan bank konvensional. Jadi masih haram tuh. Kan di dalam Islam itu ada dua pendapat ya, bahwa bank konvensional itu boleh, ya. Tapi ada juga yang memang menganggap bank konvensional itu adalah haram, ya, karena itu pakai bunga. Jadi bunga itu haram, riba, seperti itu. Dan semakin banyak tuh orang yang yakin, umat Islam tuh semakin banyak yang yakin gitu ya, bahwa bank konvensional itu haram, sehingga mereka akhirnya mengalihkan uangnya disimpan di bank syariah. Makanya bank syariah di Indonesia juga makin lama makin besar, karena makin bersamaan dengan kesadaran terutama umat Islam ya, untuk meminjamkan uangnya di bank, untuk menyimpan uangnya di bank syariah. Ya, termasuk orang-orang non-Muslim juga banyak tuh yang suka nyimpan uangnya di bank syariah, karena mereka menganggap menyimpan di bank syariah itu lebih aman. Karena terbukti di banyak negara ya, ketika terjadi resesi ekonomi, ternyata bank syariah itu lebih mampu bertahan dibandingkan dengan bank konvensional. Kenapa? Karena mereka punya sistem tersendiri, ya, punya sistem tersendiri, punya mereka bisa bersama dalam suka dan duka lah dengan nasabah. Ya, kalau bank syariah itu kan, kalau nasabahnya nggak bisa bayar, itu mereka lebih mau bekerja sama. Beda dengan bank konvensional. Kalau bank konvensional nasabahnya nggak bisa bayar, itu dikejar-kejar. Bahkan kalau perlu pakai debt collector, yang sebagian itu melakukan kekerasan. Tapi kalau bank syariah tidak mengenal itu. Seperti itu. Dalam teorinya ya, dan sepertinya dalam prakteknya juga begitu. Makanya banyak orang yang kemudian lebih merasa aman berhubungan dengan bank syariah. Seperti itu. Dulu bank syariah itu disebut bank Islam waktu pertama kali berdiri, tapi karena sebutannya bank Islam itu segmented ya, hanya untuk kaum muslimin saja, akhirnya dirubah tuh namanya jadi bank syariah yang sifatnya lebih umum, ya, sehingga masyarakat non muslim itu juga bisa menabung di sana. Kira-kira itu ya. Tadi siapa namanya? Halo? Jonas, Pak. Nomor berapa?
10, Pak. 10. Oke, dinyalakan dulu dong kameranya biar kita tutup bareng-bareng. Pak, mohon maaf tadi Rabeka belum itu Pak dicatat sama ditanyain nomor absennya Pak. Tadi yang tanya. Oh gitu, berapa nomornya? 20 Pak, kita Pak. 20, mana sih namanya? Siapa namanya kamu? Apa tadi nomor berapa? 20 Pak. ya? Iya. 20. Mana 20? Oh, Rebecca. Ribika ya. Febrianti Purba ya. Iya Pak. Iya, Pak. Ya. Oke, sudah saya catat. Oke, terima kasih. Oke ya teman-teman, sudah lewat waktunya 5 menit. Kita tutup saja sampai di sini. Tolong jaga kesehatan, ya, tetap semangat belajar dan kita ketemu lagi pada Kamis pertemuan selanjutnya. Jangan lupa ya, nanti sebentar lagi lihat GC untuk dapat tugas pertemuan keberapa ini? Tugas pertemuan yang keempat. Oke ya, tugas pertemuan ketiga udah pada ngumpulin nggak? Sudah, Pak. Sudah, Sudah, Pak. Belum bisa soalnya. Ya. Terima kasih ya atas perhatian teman-teman. Ya, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak.